untuk yang seni, salah satunya itu adalah lomba dangdut. Lomba dangdut itu kami juara 3, tapi se-Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang suka menyanyi, lagu pop, seriosa, dan seterusnya, itu ada perlombaannya. Salah satunya lomba. Ceritanya lupa ya. Ibuku berhenti pengajian rutin di pagelaran tersebut karena dipergunjingkan anaknya kuliah di pusat pembuatan berhala. Dan itu berefek. Akhirnya nilai-nilai berkeseniannya, melukis, mematung, membatik, padahal yang namanya seni rupa itu bukan hanya sekedar membuat patung-patung berhala yang tadi diceritakan, dan itu pun bukan untuk disembah. Makanya sampai sekarang saya tidak memiliki karya-karya perkuliahan itu, dulu inginnya dilestarikan karena nilainya paling bagus ya. Sampai di perguruan tinggi itu mendapatkan beasiswa juga, tetapi karya-karyanya tidak ada yang dilestarikan satupun. Karena apa? Tidak bisa dibawa ke rumah, begitu. Padahal suatu kebanggaan, susah sekali membuat patung nilai A, begitu. Membuat barang-barang makhluk bernyawa itu nilai A itu susah sekali. Dan alhamdulillah nilainya terbaik pada saat itu sehingga dapat beasiswa. Namun sayang sampai sekarang karyanya tidak ada, termasuk di rumah ini juga sama. Anak saya takut kalau ada lukisan kambing, lukisan makhluk bernyawa. Dulu di sini ada gambar singa, ada gambar kambing, ada gambar apa. Dan memang di dalam ajaran agama Islam demikian, tidak boleh menggambarkan makhluk bernyawa. Padahal saya paling hobi itu membuat lukisan-lukisan makhluk bernyawa sejak balita ya, dulu seperti dalam cerita awal ini. Yang akan diceritakan di sini adalah menjadi penyanyi dangdut bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes. Nah, jadi sekarang alhamdulillah perguruan tinggi mulai peduli dengan budaya, sehingga masuk perguruan tinggi itu tidak harus belajar matematika secara kursus habis-habisan, kemudian tidak usah lagi belajar fisika kimia yang memang tidak disukai. Kalau memang hobinya itu menari dengan tarian atau nyanyian dangdut pun bisa masuk perguruan tinggi, asal melalui jalur lomba. Juara nasional atau paling tidak juara provinsi itu bisa masuk beberapa perguruan tinggi. Seperti Universitas Brawijaya itu bisa masuk perguruan tinggi tersebut tanpa tes asal memiliki sertifikat. Itu salah satu contoh. Padahal yang namanya dangdut kita tahu lah. Pada tahun kalau tahun 70-an itu masih terhormat ya dangdut itu, karena ada nilai-nilai religi yang dibawakan oleh para penyanyi, karena dangdut pada saat itu bernuansa lagu-lagu padang pasir begitu, lebih terhormat. Tapi belakangan ada dangdut koplo dan sebagainya, itu mulai urakan deh. Tetapi setelah perguruan tinggi masuk, ada festival dangdut menjadi terhormat. Begitu juga dengan tari jaipongan. Tari jaipongan itu negatif karena apa? Wanita-wanitanya berpakaian setengah bugil, kemudian dengan saweran mempergunakan uang. Itu diberikannya tidak dari tangan ke tangan. Ya, kadang-kadang uang itu diselipkan pada bagian-bagian sensitif ya, dari mulai belakang, depan, apapun begitu, untuk memegang bagian-bagian sensitif dengan uang tersebut. Kalau tanpa uang, pasti marah penyanyinya kan. Nah, itulah barangkali penyanyi dan penari pada saat itu. Akhirnya perguruan tinggi terjun dan lahirlah tari kursus. Tari kursus
adalah inovasi perguruan tinggi untuk meningkatkan harga budaya. Sehingga kalau ada tamu kenegaraan, tampillah tari kursus itu. Dan enak ditonton ya. Tidak lagi hanya menari-nari untuk mendapatkan uang recehan. Inilah barangkali sebagai bahan gambaran perubahan yang benar-benar berarti pada saat ini, di mana masuk perguruan tinggi bisa melalui jalur seni dangdut, melalui jalur tari jaipongan, melalui jalur-jalur seni tradisional, dengan syarat utama yaitu mendapatkan sertifikat minimal tingkat provinsi. Oleh sebab itu, kepada penyelenggara sekolah dimanapun juga, usahakan untuk menyelenggarakan lomba tingkat nasional atau lomba tingkat provinsi, sehingga anak-anak yang berbakat itu bisa masuk perguruan tinggi dimanapun juga mempergunakan jalur bakatnya. Zaman dahulu banyak sekali orang yang menganggap orang-orang calon sukses itu adalah orang-orang yang jago matematika. Orang yang hebat itu adalah orang-orang yang pintar fisika, kimia, dan lain sebagainya. Tidak pernah memikirkan bahwa anak yang pandai menyanyi, anak yang pandai menari, itu adalah modal terpenting dalam hidupnya. Tidak ada. Padahal kalau kita lihat di toko kaset di Singapura, di toko kaset di Malaysia, beberapa kali saya pernah berkunjung ke negara tersebut. Di toko-toko kaset itu kebanyakan produk Indonesia. Karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke begitu luasnya. Nah, sehingga kalau membuat suatu produk, itu laku atau tidak laku modal kembali karena luasnya negara Indonesia. Kalau tembus ke luar negeri kan harus pakai pajak ya, atau pakai paspor ya kalau orang ke luar negeri kan begitu. Karena Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, produk apapun itu walaupun tidak spektakuler modal akan kembali. Berbahagialah bagi bangsa Indonesia yang memiliki negara sangat luas, memproduksi apapun bisa dijual dari Sabang sampai Merauke, gitu, sebagai bahan gambaran. Demikian barangkali hadirin sekalian, temanya kali ini adalah dengan menyanyi dangdut bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa pepatah-pepatah zaman dahulu itu bisa dirubah. Komitmen orang tua zaman dahulu itu seiring waktu akan mengalami perubahan pola pikir. Dan perguruan tinggi salah satu di antaranya untuk mengubah pola pikir itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gubuk apung. Mas Menteri, jangan jadikan kelinci percobaan sistem pendidikan kita. Saya menjelaskan ini karena ini adalah ironis terbesar. Itu adalah komen yang sangat mencelakakan sistem pendidikan kita. Karena bagaimana caranya anak-anak kita akan kreatif dan inovatif kalau sekolahnya aja tidak kreatif dan inovatif. Kalau sekolahnya tidak diberikan hak dan didorong untuk melakukan berbagai macam eksperimen, inovasi cara pembelajaran, dan hak untuk gagal. Tidak ada namanya inovasi tanpa diberikan hak untuk gagal. Setiap sekolah dan universitas harus mencoba berbagai macam hal dan mereka akan gagal, dan itu positif, itu bagus. Mereka belajar dari kegagalan. Inovasi seperti yang kita tahu Pak Gita datang dari kegagalan kecil-kecil yang menjadikan kesuksesan besar di akhir hari.